Shalom, salam sukacita selalu buat kita semua. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam acara renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersukacita karena Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga sampai pada hari ini kami masih berkesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk mengikuti renungan harian ini. Dan lewat pendengaran kami akan renungan ini, kami dapat melaksanakan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari satu tema, membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman, yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Alkitab, yakni kitab Yosua. Yosua 24 ayat 15b. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, latar belakang dari perkataan Yosua dalam Yosua 24 ayat 15b ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Israel yang terjadi setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua telah memimpin mereka melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, termasuk penyeberangan sungai Yordan dan penaklukan kota-kota di tanah Kanaan. Setelah berbagai kemenangan dan pencapaian yang luar biasa, Yosua berkumpul dengan seluruh bangsa Israel, termasuk para pemimpin, para tua-tua, para hakim, dan semua orang Israel di Sikem. Di hadapan mereka, Yosua mengingatkan mereka tentang semua perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka, mulai dari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir hingga penaklukan tanah Kanaan. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang pilihan yang mereka miliki, beribadah kepada Allah yang benar atau menyembah Allah-Allah lain. Dia menekankan pentingnya memilih untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan kesetiaan yang tulus. Hal yang melatar belakangi perkataan Yosua ini adalah kecenderungan bangsa Israel untuk terpengaruh oleh kebiasaan dan agama bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada risiko besar bahwa mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah yang benar dan bergabung dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa palsu. Maka dalam situasi ini, Yosua dengan tegas menyatakan komitmen dirinya dan keluarganya untuk melayani Tuhan. Dia menegaskan bahwa mereka harus membuat pilihan yang jelas dan memilih untuk melayani Allah yang benar, meskipun ada godaan dan pengaruh negatif dari sekitar mereka. Yosua 24 ayat 15b yang berbunyi, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah komitmen yang kuat dan tegas untuk setia kepada Allah dalam segala hal dan membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman. Perkataan Yosua ini menjadi sebuah pengingat penting bagi bangsa Israel pada waktu itu, dan juga menjadi pesan yang sangat penting bagi kita saat ini. Ini mengajarkan kita pentingnya membuat pilihan yang jelas dalam hidup kita dan membangun fondasi iman yang kuat.
baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini keluarga adalah bagian yang penting dan berharga. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar mencintai dan mendapat dukungan dalam kehidupan kita. Namun dunia yang kita hadapi hari ini penuh dengan tantangan dan godaan yang dapat mengancam kekuatan dan keutuhan keluarga kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman. Ayat referensi kita hari ini, Yosua 24 ayat 15b yang mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan." Pesan yang terkandung dalam ayat ini sangatlah penting bagi kita sebagai keluarga yang ingin membangun fondasi yang kokoh dalam iman kita. Pertama-tama, kita perlu mengambil keputusan yang teguh untuk melayani Tuhan dalam keluarga kita. Keputusan ini tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi semua anggota keluarga. Setiap orang, mulai dari yang tertua hingga yang termuda, harus menyadari pentingnya melayani Tuhan bersama-sama. Ketika kita memilih untuk melayani Tuhan sebagai keluarga, kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Yang kedua, kita perlu mengajarkan dan memberikan teladan iman kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Fondasi yang kuat dalam iman tidak akan terbentuk hanya dengan keputusan, tetapi juga dengan memberikan teladan yang baik kepada anggota keluarga yang lain. Melalui kata-kata dan perbuatan kita, kita dapat menyampaikan nilai-nilai iman kepada mereka, membimbing mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Selain itu, kita perlu menghidupkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan iman kita hanya menjadi slogan atau kegiatan sekedar saja. Mari kita hidupkan iman kita dengan berdoa bersama-sama keluarga, membaca firman Tuhan bersama-sama, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama satu sama lain. Terakhir, kita perlu mengatasi rintangan dan tantangan yang mengancam fondasi keluarga kita. Dunia ini akan menghadirkan berbagai godaan dan ujian yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita saling mendukung, berdoa satu sama lain, dan tetap teguh dalam iman saat menghadapi situasi sulit. Kita juga perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal, memohon kepadanya untuk memberikan hikmat dan kekuatan kepada keluarga kita dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara, membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kesungguhan dan kesatuan hati kita untuk melayani Tuhan, serta dengan dukungan dan kasih sayang yang saling kita berikan, kita dapat membangun keluarga yang kokoh dan teguh dalam iman. Semoga Tuhan memberkati dan memperkuat kita dalam perjalanan ini. Saudara kekasih, di akhir daripada renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, terima kasih atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada kami saat kami melayani Engkau bersama-sama. Bimbinglah kami untuk menjadi teladan yang baik dalam iman kami, dan ajarkanlah kami untuk mengatasi rintangan yang datang kepada keluarga kami. Kiranya keluarga kami menjadi saksi yang hidup
akan kasih dan kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, membangun fondasi keluarga yang kuat dalam iman. Kiranya Allah memberkati dan memimpin setiap langkah kita dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam acara renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.